Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog seputar tema-tema keagamaan di Indonesia. Tentu saja tujuannya adalah untuk menginternalisasikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Di tengah keberagaman, di tengah perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa kita, tentu kita mencari titik temu, saling mengenal dan saling menghargai dari dialog-dialog semacam ini. Dan dengan siapa dan apa temanya yang akan kita bahas, tentu nanti akan saya kasih tahu. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa yang ada di Indonesia untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap kemana-mana harus menggunakan masker, harus menjaga jarak apalagi nih yang belum vaksin atau yang belum booster nih. Apalagi ini sudah mendekati hari lebaran, yang mau mudik, yang mau pulang kampung itu wajib booster menurut kewajiban atau peraturan dari pemerintah. Jadi semoga kita terhindar dari segala penyakit-penyakit atau virus-virus apapun yang ada di Indonesia. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa yang sudah tidak asing lagi tentunya di Mata Milenial Indonesia TV. Beliau adalah Pak Mulyadi Liang sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin. Sehat Pak Mulyadi? Terima kasih. Luar biasa. Pak Mulyadi, kita akan berbincang-bincang Pak Mulyadi seputar tema ajaran persaudaraan dalam agama Konghucu. Tentu ini kan memang menjadi tema yang diajarkan di semua agama tentang persaudaraan, bagaimana kemudian kita mampu memanusiakan manusia ya Pak Mulyadi ya. Tapi sebelum kita membahas dan masuk ke dalam temanya, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang nih Pak Mulyadi. Mungkin kita ingin mengenal lebih jauh Pak Mulyadi mengenai kesehariannya Kemudian mungkin ada beberapa atribut keagamaan yang juga mungkin bisa dikenalkan Pak Mulyadi. Tupoksinya mungkin di Matakin atau di bidang diklat rohaniwan ini seperti apa? Langsung saja. Silakan Pak Mulyadi. Baik, selamat pagi pemirsa MMI TV. Selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Salam sehat selalu, salam kebajikan, Weita Tungtian. Baik, saya memperkenalkan diri. Nama saya Wense Mulyadi Liang. Saya adalah seorang rohaniwan agama Konghucu di Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Saat ini saya dipercaya menjadi Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pemberdayaan Rohaniwan, sebetulnya Pak Sultan ini. Ya, jadi tupoksi saya tentunya memberikan pembinaan, pelatihan kepada para calon rohaniwan maupun para rohaniwan yang sudah menjadi Chaoseng ataupun Wense. Tentu di Matakin itu ada namanya Dewan Rohaniwan Nah, Dewan Rohaniwan inilah yang menentukan kebijakan-kebijakan untuk katakanlah mengadakan diklat seperti itu untuk para rohaniwan. Ya. Selain itu saya juga aktif di bidang pendidikan. Kebetulan saya juga mengelola sebuah sekolah dari TK dan SD itu secara umum. Kemudian tugas lain tentu saya di majelis juga melayani kebutuhan umat, seperti misalnya ada upacara li'ien pernikahan, ada upacara duka, dan juga mewakili Matakin dalam berbagai forum misalnya ada interfaith dialog, kemudian ada doa bersama ini. Nanti malam saya juga ada doa bersama nih. Jadi biasanya saya mewakili juga dari Matakin seperti itu. Jadi memang sering menjadi atau menghadiri representasi dari Matakin Oke. Nah Pak Mulyadi ini kan menggunakan atribut-atribut keagamaan ini. Baik. Ada maknanya atau gimana Pak Mulyadi? Ini namanya Hongling Tai Jadi Hongling Tai ini adalah selendang yang dikenakan oleh rohaniwan Konghucu di Matakin. Di sini ada naga sepasang naga, kemudian ada genta ini. Ini adalah simbol atau logo dari Matakin Jadi Matakin ini punya simbol ini. Jadi naga ini kebetulan memang dianggap sebagai hewan suci di dalam agama Konghucu. Nah, sebetulnya di belakang saya ada namanya Cilin Cuma mungkin agak sulit diinikan, tapi kita bisa lihat Jadi Cilin ini adalah seekor hewan yang bertanduk tunggal tapi tanduknya lunak. Gambarannya seperti menjangan begitu tapi bersisik seperti naga dia gitu warnanya kehijauan keemasan.
Nah, cilin ini dianggap binatang suci atau yang suci dalam agama Konghucu karena cilin muncul ketika Nabi Konghucu akan lahir pada saat itu ya. Dan juga cilin muncul kembali ketika Nabi Konghucu akan wafat. Ya, tanda-tandanya adalah cilin ini terbunuh ya oleh perburuan seorang pangeran di negeri Lu. Jadi itulah maka dianggap sebagai hewan suci dalam agama Konghucu seperti itu. Ya. Jadi memang ada faktor dan Ada nilai kaitan historikalnya ya. historisnya, betul. Oke. Ya. Baik, Pak Mulyadi, ini kita akan bahas mengenai ajaran persaudaraan dalam agama Konghucu. Bagaimana ya agama Konghucu mengajarkan kepada umatnya tentang persaudaraan, dan mungkin kita yang selain dari umat Konghucu ini bisa mempelajari, saling mengenali apa sih sebetulnya maksud atau konsep dari persaudaraan dari perspektif Konghucu. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Pak Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, ini kan memang ajaran persaudaraan ini tentu menjadi ajaran yang pasti ada dalam setiap agamanya. Betul. Bahkan ya barangkali juga ada beberapa orang yang memiliki kepercayaan atau keyakinan yang berbeda, itu pun juga menerapkan konsep persaudaraan dalam konteks kemanusiaan, begitu kan Pak Mulyadi. Nah, ini kan memang ajaran Konghucu ini sangat menekankan terkait dengan pengajaran etika, kemudian menjadi pondasi dari dasar manusia untuk membentuk moralitas sehingga memperkuat tali persaudaraan satu sama lain. Nah, mungkin kita mau tahu dan mempelajari dulu dari Pak Mulyadi apa yang memang digambarkan atau menjadi dasar Konghucu untuk mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya persaudaraan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sultan. Jadi berbicara tentang persaudaraan atau kemanusiaan itu memang menjadi domain di dalam ajaran Konghucu itu sendiri sesungguhnya ya. Karena di dalam agama Konghucu itu ada 3 hubungan yang kita sebut dengan sancai ya. Pertama adalah hubungan manusia dengan Tuhan sebagai Halik atau penciptanya. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan alam semesta atau alam sekitarnya. Kemudian hubungan antara sesama manusia. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai persaudaraan tentu adalah hubungan di dalam sesama manusia seperti itu ya. Jadi ada yang namanya tadi Tientao, itu adalah jalan suci Tuhan dalam istilah bahasa kitab kami. Kemudian ada Titao itu jalan suci alam semesta atau bumi, dan ada Rentao. Nah, Rentao ini adalah jalan suci manusia. Nah, bagaimana kita berhubungan satu sama lain itu diatur di dalam satu hubungan ya yang kita kenal dengan 5 hubungan kemasyarakatan yang kita pernah juga bahas waktu itu ya. Nah, itu yang namanya ulun kan, ada hubungan antara pemimpin dengan bawahan, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara suami istri, kakak adik, dan hubungan dengan kawan dengan sahabat. Nah, itulah nanti yang akan menciptakan bagaimana kita harus membangun persaudaraan gitu. Jadi memang menjadi sangat mendasar sekali dalam agama Konghucu begitu ya Pak Mulyadi ya. Nah, kalau terkait dengan kalau kita kontekskan di Indonesia ini kan memang sebetulnya ya tidak perlu berlari atau kemudian menampilkan identitas keagamaannya, memang kita sudah wajib menjunjung tinggi persaudaraan ya Pak Mulyadi. Betul sekali. Jadi apalagi Indonesia ya, kita kan sebagai bangsa yang beragam ya. Jadi itu satu keniscayaan menurut kami ya. Tidak bisa kita bantah bahwa Indonesia menjadi suatu negara karena memang kita sudah sepakat ya. Para founding father kita kan sepakat bahwa bangsa ini dibangun ya, kita mendirikan negara ini Indonesia dari berbagai suku, dari berbagai agama, dari berbagai budaya dan sebagainya. Itulah Indonesia. Jadi tentu saja untuk mengikat ini ya dengan sila ketiga persatuan itu ya, itu menjadi satu hal yang sangat penting menurut saya. Jadi persatuan Indonesia adalah salah satu juga dalam ajaran agama, yaitulah persaudaraan. Ya, persaudaraan di antara sesama anak bangsa yang harus kita tetap gaungkan dan bahkan kita harus rawat itu. Bahkan itu sangat memang penting. harus dijaga. Betul ya sekali. Pak Mulyadi ya. Ya. Karena kalau bukan kita yang menjaga ya tentu Ya. sulit sekali kita Betul. mengimplementasikan Ya. persatuan Indonesia tadi ya Pak Mulyadi. Ya. Nah, kalau terkait dengan etika Pak Mulyadi ini kan memang
ada menjadi salah satu ajaran dari agama Konghucu kalau Ya. tidak salah ini kan terkait dengan 8 kebijakan. Untuk kebajikan. Kebajikan. Kebajikan, Oke. ya. 8 kebajikan. Nah, apakah ini berkaitan juga dengan etika, moralitas, persaudaraan atau apa saja kira-kira 8 Baik. kebajikan ini? Ya, Pak Sultan, yang namanya 8 kebajikan atau pakte itu adalah sebetulnya adalah merupakan implementasi nanti ya bagaimana kita bergaul, berhubungan dengan sesama manusia. Ya, itu terdiri dari 8 kan. Yang pertama adalah siau, laku bakti, itu hubungannya dengan orang tua dalam keluarga ya. Kemudian ti itu adalah menghormati orang yang lebih tua, lebih senior atau sikap rendah hati ya. Kemudian cong itu sikap satya, kesetiaan kita ya, loyalitas kita baik kepada keluarga maupun kepada kalau kita kembangkan di dalam kehidupan perusahaan, masyarakat ya, kesetiaan kita bahkan kepada negara nantinya kan seperti itu ya. Xiaoti Chung Sin. Nah, sikap dapat dipercaya, kejujuran, kepercayaan itu penting untuk dibangun. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah li itu adalah kesusilaan, kesopanan, ya, ketaatan di dalam kita mengikuti atau mematuhi peraturan. Nah, kemudian i itu kebenaran. Jadi kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita ikuti saja hukum yang berlaku, peraturan yang berlaku. Mana benar, mana salah. Ya, jangan melanggar intinya. Sudah ada rambu-rambunya ya, semuanya. rambunya seperti itu. Kemudian Xiaoti Chung Sin Li I Lian Ce. Nah, lian ini adalah sikap ketulusan dan rasa tahu malu. Ya. Jadi kita harus juga punya rasa tahu malu. Ya. Jadi ini penting sekali dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kesusilaan, suci hati, maksudnya suci hati tadi, lian ya. Suci hati itu tulus dan tidak berpikiran yang negatif begitu. Ya, dan ce itu tahu malu. Nah, kita harus malu kalau kita berbuat hal-hal yang melanggar, hal-hal yang tidak susila, tidak benar, tidak pantas begitu. Nah, ini semua rambunya di dalam 8 kebajikan sebetulnya. Artinya memang 8 kebajikan ini menjadi salah satu semacam pakemnya lah yang harus kita lakukan untuk menjaga tali persaudaraan. Ya. Nah, apakah memang ini menjadi pilihan mana yang harus kita laksanakan atau memang saling beriringan ke 8? Sebetulnya saling berkaitan, Pak Sultan ya. Jadi kita tidak boleh memilih salah satu saja, tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu kita pastinya kan akan melakukan itu, seperti itu ya, dalam hubungan kita dengan sesama manusia. Tentunya seperti itu. Kalau terkait dengan konteks persaudaraan, tentu di kitab suci agama Konghucu mungkin ada istilah saudara gitu ya dalam konteks tertentu. Di agama Islam pun ya saudara itu bisa saudara sedara, saudara sepersusuan dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau konsep persaudaraannya nih dalam agama Konghucu itu bagaimana, Pak Mulyadi? Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Konghucu bahwa di 4 penjuru lautan kita ini adalah bersaudara. Nah, jadi artinya apa? Konghucu mengajarkan kepada kita bahwa kita ini bersumber dari satu sumber yang sama. Apapun sebutannya ya seperti itu ya. Kita ini kan makhluk ciptaan Tuhan. Cuma dengan bahasa yang berbeda-beda saja seperti itu ya. Maka karena kita bersumber pada hal yang sama, satu yang katakan nenek moyang yang sama, bersumber yang sama, maka kita harus menjaga persaudaraan itu tanpa kita harus membeda-bedakan suku, agama, latar belakang dan sebagainya. Kalau semangat ini kita jaga, saya yakin ya di dunia ini tidak akan terjadi konflik. Ya, tidak akan terjadi kita misalnya menistakan orang lain, menghina orang lain, karena itu semangatnya adalah bahwa kita ini bersaudara, apalagi sampai berperang. Waduh, ini kan bagaimana kita menjaga persaudaraan, Pak Sultan? Hari ini kan memang justru banyak yang melihat orang lain seperti musuh. Betul, itu kan karena ya mungkin nafsu pribadi, nafsu kekuasaan dan sebagainya. Ini tidak boleh sebetulnya ya. Saya yakin betul semua ajaran agama pasti mengajarkan hal persaudaraan ini. Baik persaudaraan di dalam sesama kita maupun persaudaraan dengan orang lain. Ya. Seperti itu. Karena memang tidak mudah untuk kita bisa menjaga keutuhan bangsa ini ya. Mulai di tengah arus informasi, di tengah kabar yang luar biasa simpang siur. Jadi kita harus menempatkan sesuatu ini jangan sampai terprovokasi. Betul. Pak Mulyadi, kalau terkait dengan ini kan memang menjadi sangat dasar tadi Pak Mulyadi sampaikan ya. Tentang etika, tapi apakah hanya etika saja yang sangat penting dalam ajaran persaudaraan Konghucu, Pak Mulyadi?
Ya, kita bicara tentang tadi ya hubungan sesama manusia. Sebetulnya tidak hanya etika ya, dalam Konghucu itu juga banyak diajarkan hal-hal yang lain. Misalnya kalau kita bicara tentang ketuhanan ya kita juga ada ajaran itu. Tapi memang secara praktis ajaran Konghucu ini lebih kental ya, dominan sekali bagaimana kita menciptakan hubungan harmonis dengan sesama manusia. Itu sangat penting. Mengapa? Karena ajaran agama yang diturunkan oleh Tuhan tentunya untuk kemanusiaan kan, Betul. bukan untuk nanti menurut saya ya. Jadi kalau Konghucu membumikan bagaimana ajaran agama ini dibumikan, ya bisa bermanfaat bagi kehidupan umat manusia seperti itu. Jadi memang untuk manusianya, betul. ya, bukan untuk yang Ya. lain-lain, Pak Mulyadi. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana cara mengimplementasikan ajaran persaudaraan agama Konghucu ya di masyarakat, baik itu antar umat beragama, baik itu kepada orang tua, kepada anak-anak dan alam. Bagaimana kira-kira cara mengimplementasikan ajaran persaudaraan agama ala Konghucu ini, Pak Ya. Mulyadi? Kita akan jawab di segmen berikutnya, Pak Ya, Mulyadi. silakan. Jangan kemana-mana. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, tadi sebelum break saya sempat menanyakan ya. Ini kan memang tentu cara aplikatif dari konsep etika persaudaraan ini kan punya banyak versi, punya banyak cara ya Pak Mulyadi ya. Bahkan kalau kita bahas dari segi budaya bangsa Indonesia, budaya di Sumatera itu kan tentu berbeda sifat persaudaraannya dengan yang di Jawa, begitu pula yang di Sunda dan berbagai daerah lainnya memiliki ciri khas. Tapi paling tidak dalam ajaran agama Konghucu ini bagaimana kemudian cara mengimplementasikannya Pak Mulyadi, entah antar umat beragama ataupun di keluarga atau kepada alam secara luas. Silakan Ya, Pak Mulyadi. baik. Jadi sesungguhnya ajaran Konghucu itu selalu ya, pertama kali adalah melihat diri kita sendiri, Pak Sultan. Dimulai dari diri kita sendiri, ya. Jadi ajaran persaudaraan ini menjadi sangat penting ya. Saya ambil satu sabda di dalam Konghucu atau di dalam kitab Lun'i, sabda suci ya, bahwa seorang cince, seorang yang berbudi luhur itu dapat hidup rukun meskipun tidak sama. Sebaliknya, seorang syauren atau orang yang rendah budi, meskipun sama, dia tidak bisa rukun. Nah, ini patokan atau pedoman yang benar-benar harus menjadi panduan ya bagi seorang umat Konghucu terutama. Bahwa dia harus mengembangkan persaudaraan itu. Jadi kita memahami bahwa perbedaan itu satu keniscayaan. Dalam keluarga saja kita pasti berbeda, apalagi dengan orang lain. Tetapi semangatnya itu bagaimana kita saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi dimulai dari diri kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita? Ya kita ajarkan dari sejak awal, anak-anak ini dididik bagaimana dia harus menghargai, menghormati orang lain. Nah, kalau saya ambil tadi dengan ajaran tentang 8 kebajikan, yaitu tadi, T itu, sikap rendah hati, menghargai, menghormati orang yang lebih tua. Karena ini penting. Kalau seorang anak itu dididik bagaimana menghormati orang lain, orang yang lebih tua, sikapnya rendah hati, saya yakin itu dia bergaul dengan siapapun tidak akan ada masalah. Seperti itu, Pak Sultan. Nah, kemudian semangat persaudaraan ini bisa kita mulai ya dari hubungan keluarga kita. Itu awalnya. Jadi keluarga itu harus menciptakan satu kondisi ya, semua anggota keluarganya itu selalu dia mulai dari diri dia, kemudian sesama anggota keluarganya, sikap rendah hati tadi, nanti dia akan keluar sudah tidak ada masalah. Karena di dalam keluarga sudah terbiasa dididik seperti itu. Nah, seperti itulah. Jadi memang agama Konghucu ini sangat menitik beratkan di prinsip keluarganya Ya, justru ya. sebetulnya itu family ini sangat penting. Maka Konghucu itu sering dikatakan sebagai family religion. Ya. Lebih kepada ke dalam dia sebetulnya ya. Tidak terlalu apa ya, kita memang lebih penting adalah pembinaan di dalam keluarga dulu yang penting. Kemudian barulah dia bergaul dengan orang lain. Jadi memang keluarga itu menjadi sekolah pertama bagi anaknya. Betul. Karena ayah itu nanti sebagai ya katakanlah pemimpinnya di sana. Itu teladannya dan ibu tentu di sana berperan penting. Nah, kalau terkait tadi saya katakan bahwa ada beberapa perbedaan cara atau ciri khas dari cara daerah tertentu untuk melakukan
kesopan santunan, persaudaraan ini kan tentu beda-beda. Ya. Menurut di Jawa mungkin itu sopan, tapi kan belum tentu di berbagai daerah Ya. itu sopan juga. Nah, bagaimana melihat Konghucu ini melihat ada banyak sekali penyesuaian atau local wisdom Ya. yang terjadi dalam konsep persaudaraan, Ya. Pak Mulyadi? Ya sebetulnya tidak ada masalah ya Pak Sultan. Seperti saya kan lahir di daerah Jawa Barat, Sunda. Di Jawa Barat, Ya, oh. jadi saya lebih kental sebenarnya dengan lingkungan orang-orang yang katakanlah berbudaya Jawa Barat ya Sunda. Dan kami bisa beradaptasi. Yang penting kita beradaptasi di sana ya. Jadi ketika kita bergaul dengan sesama katakanlah orang Sunda, tentu mereka punya bahasa, punya budaya juga kan. Yap. Nah, bahkan bahasa Sunda pun ada bahasa yang untuk biasa ya, misalnya Pak Sultan dengan saya, ya kemudian kita bagaimana kepada yang orang lebih tua. Saya yakin tiap daerah pasti punya Ada yang tata kasar, krama ada yang namanya. halus, Iya, ini kan penting ya. Nah itu kita pelajari. Di sekolah kan kita belajar bagaimana tata krama ini diajarkan oleh guru. Ya. Nah dari situlah kita beradaptasi. Bahkan kita kalau di lingkungan kita lebih banyak berbicara bahasa Sunda, Pak Sultan. Ya, dengan teman-teman tidak ada kita bicara bahasa Indonesia itu, ya kan? Nah di rumah kita ya biasa bicara bahasa Indonesia, misalnya dengan orang tua ya. Nah seperti itu kita beradaptasi dengan lingkungan itu yang paling penting. Artinya memang akulturasi ya itu Ya. harus terjadi juga ketika kita menyesuaikan pada daerah-daerah tersebut. Betul. Ya, Pak Mulyadi. Kadang-kala kan memang ukuran kita terhadap memahami satu agama itu tidak kemudian tidak bisa disesuaikan dengan lokal wisdom yang terjadi. Ini kan yang berbahaya. Ya, Pak Mulyadi. menurut saya itu harus ya. Kenapa? Karena agama itu kan keyakinan, sifatnya privasi ya menurut saya ya. Tapi kalau kita berbicara pergaulan, persaudaraan dengan sesama, ya kita harus menyesuaikan diri. Jadi kalau kita, Pak Sultan boleh lihat ya, misalnya orang Tionghoa yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, mereka kental sekali loh bahasanya. Ya, logatnya kan kental sekali. Bisa bahasa Jawa. Nah, seperti itu ya. Saya sama, kalau saya ke Bandung nih, belanja ya, saya pakai bahasa Sunda. Dan mereka lebih apa ya, kira-kira lebih akrab ya dengan kita ya. Nah, seperti itulah. Kita Iya, menyesuaikan iya. gitu. Nah, Pak Mulyadi tadi kan memang ada beberapa referensi yang Ya. Pak Mulyadi sebutkan ya, di 4 penjuru lautan semua adalah bersaudara. Betul. Nah, ini kan dalam ayat ini dikatakan juga ya, dalam ayat lain, dalam ayat lain juga dikatakan, bila kau ingin tegak, Ya. maka bantulah orang lain juga tegak. Bila kamu ingin sukses, maka bantulah orang lain sukses. Dengan demikian engkau telah berbuat kebajikan. Ya. Nah, ini maksudnya seperti apa nih Baik. dari ayat yang Ya, ini? jadi dua ayat ini memang menjadi satu pedoman ya bagi khususnya umat Konghucu ya, bagaimana menjalin persaudaraan tadi, kemudian bagaimana kita juga memperhatikan keadaan lingkungan kita sekitar. Ya, bagaimana kita bersikap, bergaul dengan lingkungan, dengan masyarakat ya. Maka tadi diajarkan kalau kita ingin maju, maka bantulah orang lain maju. Ya, sikap tolong menolong, gotong royong ini sudah harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian kalau kita ingin tegak, artinya tegak itu kan di dalam lurus ya, tegak lurus, maka kita juga bantu orang lain juga hidup yang tegak dan lurus, yang benar seperti itu. Ya, intinya adalah sikap saling tolong menolong, empati, simpati itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi Sultan. justru ketika kita ingin sukses Ya. dengan caranya mensukseskan orang lain. begitu ya, Pak Mulyadi. Begitu juga nanti implementasinya dalam usaha. Nah, ini penting ya. Dalam berbisnis ya, kalau orang ingin maju perusahaannya, pasti dia harus menerapkan ini. Dan ini terbukti Pak Sultan sebetulnya. Iya, iya, Ya. Etnis Tionghoa itu kan kita mengenal dengan etos dagangnya Betul, itu. luar etos biasa. dagang, bisnisnya. Mengapa mereka bisa maju di dalam kegiatan ekonomi? bagaimana tuh, Pak? Ya, inilah prinsip-prinsip ini mereka pakai. Termasuk 5 kebajikan itu. Ya, itu sangat terbukti Bukan sebetulnya. 8 yang tadi kita Ya, 5 kebajikan kan dikembangkan 8 kebajikan nanti. Jadi hubungan antara pimpinan dengan bawahan, sesama karyawan itu dikembangkan di sana, diimplementasikan. Sehingga karyawan itu katakanlah merasa sebagai satu keluarga besar dalam perusahaan itu. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Terdapatlah loyalitas ya dari semua katakanlah karyawan di perusahaan. Nah, ini harus dibangun seperti itu. Ya. Jadi memang ada beberapa prinsip yang Ya. itu sangat mengakar ya, Betul. Pak Mulyadi, yang membuat etos
dagangnya, kerjanya itu sangat amat luar biasa di etnis Tionghoa. Jadi dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Orang lain Begitu ya. Ya perusahaan kan bisa maju karena ada karyawannya, ada stafnya ya. Bagaimana dia bisa maju kalau pimpinannya tidak memperhatikan karyawannya, misalnya kesejahteraan dan sebagainya. Ini kan prinsip-prinsip yang memang sangat implementatif ya dalam penerapannya sebetulnya. Nah. Dan sebetulnya kalau kita bicara ilmu manajemennya itu kan memang normatif seperti itu diajarkan ya Pak Mulyadi, tapi mungkin karena sentimen-sentimen keagamaan jadi sangat mengakar dan menguat sekali. Pak Mulyadi, ini kan memang dalam ajaran agama Konghucu mengenal apa nih? Watak sejati. Watak sejati. Ya. Ini kan watak sejati ini menjadi benih yang harus kita tumbuh kembangkan ya Pak Mulyadi ya. Dari kebajikan yang memang sudah tadi kita bahas. Nah, apa nih yang dimaksud dengan watak sejati dari agama Konghucu? Kita akan jawab di segmen berikutnya Pak Mulyadi. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Yap, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Mulyadi, tadi saya sempat menanyakan, itu kan ada konsep yang namanya watak sejati. Nah, ini maksudnya seperti apa tuh watak sejati, Pak Mulyadi? Jadi watak sejati dalam bahasa kitab kami disebut dengan sing ya. Jadi itu adalah merupakan firman Tuhan ya. Maka dalam satu ayat yang menjadi pedoman di dalam keimanan Konghucu itu dikatakan bahwa firman Tuhan itu atau firman Tien itu dinamai watak sejati. Ya. Hidup mengikuti watak sejati dinamai menempuh jalan suci atau Tao. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, jadi watak sejati itu sebetulnya adalah given ya. Sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Tien kepada diri setiap manusia. Nah, watak sejati ini diyakini itu mengandung benih-benih kebajikan. Yaitu cinta kasih, kebenaran, kesusilaan dan kebijaksanaan. Ya, maka manusia ini wajib atau harus mengembangkan benih-benih kebajikan itu di dalam kehidupannya, seperti itu. Nah, jadi memang ini menjadi semacam apa? Dasar juga. Dasar keimanan. Dasar keimanan. Ya. Ya. Jadi dari ayat itulah menjadikan dasar keimanan kita. Ya, maka di dalam kitab Mengce itu lebih dijelaskan lagi. Maka carilah dan engkau akan mendapatkannya. Tapi kalau Anda menyia-nyiakan, Anda akan kehilangan. Jadi meskipun Tuhan memberikan kita watak sejati, kalau kita tidak manfaatkan, kita tidak sadarkan diri kita bahwa di dalam diri kita ini ada nilai-nilai kebajikan tadi, ya kita mencari ke dalam diri kita. Kalau kita tidak mau peduli itu, ya kita akan kehilangan. Maka kita juga akan kehilangan jati diri kita sebagai manusia nanti. Nah, itulah orang yang kehilangan watak sejatinya nanti. Seperti itu. Sudah tidak ada rules-nya lagi, kira-kira gitu ya Pak Mulyadi. Nah, tantangan apa nih Pak Mulyadi yang bisa menjadi penghambat ajaran persaudaraan ini untuk diterapkan di masyarakat dan bagaimana kita mengatasinya? Ya, saya kira tantangannya yang paling besar adalah sikap-sikap yang katakanlah tidak mau peduli, ya, tidak menghargai perbedaan, sikap intoleran, ini tantangan kita sebetulnya. Tetapi sekali lagi, karena kita yakin bahwa manusia itu memiliki tadi ya watak sejati yang baik, ya tentu ada satu saat ya kita perlu ada dialog, ya kita memberikan penjelasan, penerangan seperti itu ya. Karena kita tidak boleh juga berpikiran negatif terhadap orang lain. Maka Konghucu mengajarkan juga ya. Bagaimana kita itu menyikapi ya orang-orang yang mungkin dalam pandangan kita bersikap kurang baik kepada kita, bagaimana ya kita tidak boleh membalas satu katakanlah ketidakbaikan itu juga dengan kejahatan, tidak, bahkan kita mencoba dengan kelurusan. Kelurusan di sini adalah memberikan penjelasan, sikap yang baik. Kita mencoba berdialog seperti itu. Iya. Nah, Pak Mulyadi, ini kan menurut ajaran Konghucu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Pembawa sifat Tuhan di dunia yang manusia diciptakan dengan kekuatan alam, yin dan yang. Ini banyak sekali yin yang ya. Ini banyak sekali orang mengenalnya. Konsepnya. Nah, kedua prinsip itu bersifat positif dan negatif, keduanya saling bertentangan tetapi juga saling membutuhkan satu sama lain. Ya, ini mengapa nih maksudnya atau konsep
yin yang ini dalam persaudaraan, kalau kita kontekstualisasikan itu seperti apa, Pak Ya, Mulyadi? jadi konsep yin yang ini menjadikan satu filosofis ya bagi ya secara umum bangsa Tionghoa. Tapi katakanlah. kalau kita intip sejarahnya tuh, kenapa kemudian ada konsep yin yang itu seperti apa sih, Pak Sejarahnya Mulyadi? sebetulnya kalau dalam agama Islam kan ada namanya wahyu ya, Pak Oke, Sultan ya. ya, Jadi ya, firman Tuhan. itu ada seorang nabi purba namanya Fusi ya. Beliau itu mendapatkan katakanlah wahyu seperti itu ya, apapun namanya ya. Mungkin dalam istilah kami bukan wahyu ya, ada bahasanya itu. Beliau ini melihat satu katakanlah hewan yang dianggap hewan suci ya, kuda naga. Ya, kemudian juga beliau pernah melihat kura-kura ya. Nah, di sanalah beliau mendapatkan wahyu itu. Sehingga beliau menciptakan yang namanya yin yang. Seperti ini. Jadi awalnya dari tai chi ya. Tai chi itu yaitu lambang itu. Jadi lambang tai chi itu lambang bulatan yang sebagian ada hitam, ada titik putihnya, sebagiannya putih, ada titik hitam. Ya. Itu kalau sudah jadi itu dua jadi yin yang. Nah, konsep ini dikembangkan sehingga nanti akan ada satu kitab dalam Konghucu itu kitab suci namanya I Ching, kitab perubahan. Nah, di sanalah nanti dijabarkan petanda-petanda itu. Ya, kalau kita belajar itu kita akan memahami bagaimana kejadian alam semesta ini, bahkan kehidupan manusia. Ya, saya sendiri perlu belajar banyak tentang itu ya, tidak mudah memang. Karena ini kalau kita mempelajari kitab suci itu, I Ching namanya, itu seperti kita memahami 3.000 tahun sebelum masa yang lalu, bahkan 5.000 tahun. Bagaimana orang pada zaman itu bisa menciptakan satu astronomi dan sebagainya ya, ilmu astronomi, sampai petanda-petanda itu mereka sudah tahu. Nanti konsepnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Begitu ya. Nah, dalam konteks persaudaraan. Dalam konteks persaudaraan kita kembali lagi bahwa di dunia ini tidak ada yang sama, kan begitu ya. Ada perbedaan, tetapi perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan. Ini konsep yin yang kan begitu. Karena di tengah itu ada garis yang melengkung, itu ada garis harmoni namanya. Ya kan? Garis tengah yang melengkung itu garis harmoni yang membelah. Jadi dalam konsep yin yang kita tidak mempertentangkan antara negatif dengan positif tadi, justru memadukan. Ya, jadi kutub yang negatif dengan positif ini kalau dipadukan maka seperti cahaya lampu ini dia menjadi terang kan? Nah, itu konsepnya. Tidak untuk dipertentangkan. Tidak untuk dibentur-benturkan. Bukan dibenturkan. Justru untuk diharmonikan. Itu ya. Ya. Jadi misalnya air sifatnya kan lembut. Kan gitu ya. Api sifatnya panas. Ya, kalau air dengan api ya api padam. Tapi kalau apinya banyak, airnya cuma satu mangkok ya tidak padam kan. Jadi semua filosofisnya nanti ada namanya 5 unsur dikembangkan ke sana. Jadi memang nilai historikalnya juga ada, tapi kemudian kontekstualisasinya sangat amat masih relevan ya Pak Mulyadi. Sangat relevan. Nah, ada sebuah pertanyaan, manusia ini kan memang harus memanusiakan dirinya juga, selain juga memanusiakan manusia lainnya. Itu juga memiliki kewajiban mengharmoniskan ya daya hidup rohani yang bersifat ilahiyah dan duniawiyah. Jadi keagamaan dan dunia itu memang harus berjalan beriringan ya secara utuh supaya mampu menikmati kehidupan serta mempertanggungjawabkan kehidupan di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana kalau terkait dengan agama Konghucu dalam kasus ini, Pak Mulyadi? Ya, kalau kita melihat lagi konsep ini yang tadi ya, Pak Sultan, bahwa manusia harus menyadari bahwa dirinya itu terdiri dari 2 unsur tadi ya, yang sifatnya jasmania, fisik yang nampak ini, kemudian yang sifatnya rohania, yang tidak nampak. Nah, bagaimana kita mengharmonikan keduanya, ini sangat penting. Jadi tidak cukup manusia itu hanya makan makanan atau mengkonsumsi nutrisi yang sifatnya jasmani, tetapi rohaninya juga harus diberikan. Ya, contohnya dengan katakanlah kita rajin beribadah, kita bersembahyang, kita mendengarkan ceramah-ceramah agama. Ini kan untuk memberikan nutrisi rohani, sehingga hidup kita akan menjadi seimbang. Nah, banyak kan kejadian orang mungkin secara materi berlebihan ya, tetapi kan dalam kehidupannya ada orang yang juga sebetulnya secara rohaninya dia tidak damai, tidak tenang. Kita hanya melihat dari luar saja itu kan banyak ya Pak Sultan. Tapi orang-orang yang menyeimbangkan bagaimana rohani dan jasmaninya, mereka hidup lebih happy. Bahkan sebaliknya malah
ya orang yang hidupnya biasa-biasa saja, dia lebih happy daripada kita, lebih sehat daripada orang yang mungkin ya secara harta benda berkelebihan. Ya kan? Jadi memang harus diseimbangkan ya Pak Makanya Konghucu mengajarkan, beliau mengatakan ya, harta benda itu dapat menghias rumah, tapi kebajikan dapat menghias diri. Nah, jadi kalau kita punya harta benda, apapun kita bisa tampilkan ya. Tapi kebajikan itulah ya unsur rohani itu sebetulnya untuk menghias diri kita. Bagaimana hias diri itu? Ya ketenangan, kedamaian dalam hidup. Dan Itulah sebagainya. perhiasan Itu yang diri, sebetulnya perhiasan diri kita. Oke. Ya kan? Seperti itu. Nah, menurut Nabi Konghucu manusia ini kan diciptakan oleh Tien. Tian, Tuhan. Ya. Tidak terpisah dengan alam semesta, Pak Mulyadi. Nah, karena manusia itu harus memenuhi hukum kodrat dan hukum moral. Mengapa demikian dan apa yang dimaksud dengan hukum kodrat dan hukum moral menurut pandangan Konghucu? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih dengan Pak Mulyadi dan gak terasa udah segmen terakhir Pak Mulyadi. Tadi saya sempat menanyakan nih, hukum kodrat dan hukum moral ini maksudnya apa dalam agama Konghucu Pak Mulyadi? Mungkin saya mengambil pemahaman saya ya, Pak Sultan ya. Jadi yang namanya hukum kodrat mungkin yang dimaksud adalah Tianli ya, itu adalah hukum Tuhan. Ya, hukum Tuhan ini kan berlaku abadi ya. Di alam semesta misalnya kita melihat bagaimana matahari itu terbit dari sebelah timur, terbenam sebelah barat. Ini adalah bagian dari hukum Tuhan. Dalam agama Konghucu disebutnya Tianli. Seperti itu ya. Itu kodrat yang memang tidak boleh atau tidak akan berubah dia. Ya selama itu, ya kan? Misalnya bagaimana langit dan bumi ini juga, ya ini konsep yin yang lagi sebetulnya ya. Langit dan bumi itu bekerja sama, ya. Misalnya matahari menyinari laut, air laut dia akan menjadi apa? Uap air ya, menaik ke atas menjadi awan, turun hujan. Ini kan diterima lagi oleh bumi ini adalah hukum Tuhan, hukum kodrat tadi ya. Nah, kemudian bagaimana hukum yang kemanusiaan itu namanya rentau tadi. Bagaimana manusia juga harus memenuhi kodratnya sebagai manusia. Ya, karena kita harus menyadari bahwa manusia itu diberikan tadi watak sejati. Itulah sebetulnya kodrat kemanusiaan yang wajib kita jalani. Gitu. Jadi memang harus betul-betul seimbang antara hukum yang sudah ditetapkan, tapi juga ada intervensi ikhtiar dari manusianya ya. Dalam agama Konghucu sebetulnya manusia ini kan mikrokosmosnya. Mikrokosmos. Ya, nanti kita akan sampai Tuhan itu memiliki kebajikannya. Nah, manusia pun dibekali tadi kebajikannya juga, ya. Dalam diri kita ini ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, oleh Tuhan, given tadi. Oke, pada dasarnya ini kan manusia memiliki sifat baik terhadap sesama, Pak Mulyadi ya. Tapi kadang tanpa disadari ini kerap kali melakukan perbuatan atau sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain. Ini sekarang lagi masanya kali ya Pak Mulyadi ya, mungkin kita bisa jadi dia sengaja, tapi bisa jadi juga tidak sengaja kita menyakiti orang lain, Pak Mulyadi. Lalu gimana cara kita mengetahui jika perbuatan kita salah dan bagaimana untuk selalu menjadi orang baik terhadap sesama, Pak Mulyadi? Ya, kembali lagi Pak Sultan, kalau dalam ajaran agama Konghucu ya tadi pertama ya kita harus menyadari bahwa hidup kita ini kan diberikan sesuatu oleh Tuhan, oleh Tien ya, baik kemampuan akal, budi, pikiran, dan yang lebih penting tadi watak sejati kita tadi. Yang kita yakini itu bersifat baik pada dasarnya. Nah, kenapa ada orang yang berbuat jahat, tidak baik kepada kita? Karena dia sudah terpengaruh oleh lingkungannya. Seperti itu sebetulnya. Terpengaruh oleh kalau anak bayi baru lahir, dia kan belum terkontaminasi. Bahkan rasa pun dia belum tahu. Tapi lihat beberapa bulan kemudian, dia mulai menangis ya. Karena apa? Dia lapar, haus. Nah ini sudah mulai ya lingkungan mempengaruhi dia kan. Bahkan nanti kalau sudah agak besar anak ini sudah bisa marah dan sebagainya. Nah begitu manusia dewasa juga demikian. Karena kita sudah terkontaminasi dengan lingkungan kita, dengan keadaan kita. Itu yang harus kita jaga. Ya, jadi kita kembali lagi kepada watak sejati kita tadi agar kita menyadari gitu bahwa sikap-sikap itu tidak baik.
bagaimana kita kembali ya ke jalan tengah tadi, Chong namanya ya. Dalam agama Konghucu itu kembali ke tengah ya. Jadi gembira, marah, sedih, senang itu sesuatu yang wajar sebetulnya, asal di dalam garis tengah tadi. Tapi kalau sudah keterlaluan ya itu namanya sudah menyimpang gitu. Maka kita harus menyadari kembali lagi ke jalan yang tengah. Istilah moderasi beragama lah ya kalau sama seperti itu. Ini kan perasaan kita ya, bagaimana mengendalikan perasaan kita, emosi kita kembali ke jalan yang tengah dalam diri kita kalau ini. Pak Mulyadi, ini kan ada sabda yang mengatakan di dalam agama Konghucu, yang dapat diajak belajar bersama belum tentu dapat diajak bersama menempuh jalan suci atau beragama dalam kurung. Yang dapat diajak bersama menempuh jalan suci belum tentu dapat diajak bersama berteguh. Dan yang dapat diajak bersama berteguh belum tentu dapat bersesuaian paham. Apa nih maksudnya Pak Mulyadi? Ya, ini ayat ini sebetulnya kita ingin menjelaskan atau menggambarkan ya bahwa sekalipun kita memiliki keyakinan yang sama, ya agama yang sama, belum tentu orang itu juga sepaham dengan kita. Ini sebetulnya suatu kenyataan Pak Sultan ya. Jadi belum tentu orang yang seagama dengan kita, sealiran dengan kita, dia juga sepaham dengan kita. Itu artinya apa? Perbedaan itu pasti ada. Karena manusia ini kan makhluk berpikir ya. Betul. Dia bebas mempunyai pendapat, pikiran dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus menyadari bahwa perbedaan itu memang fakta. Tidak bisa kita saling bertentangan. Masalahnya bagaimana kita mencari titik tengah dari perbedaan-perbedaan itu. Ya, karena setiap orang pasti punya pandangannya sendiri. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, luar biasa. Pak Mulyadi, terakhir ini kan untuk memberikan pesan kepada seluruh pemirsa nih yang ada di seluruh Indonesia, Pak Mulyadi, terkait dengan tadi kita sudah banyak membahas konsep ajaran persaudaraan ya dalam agama Konghucu, dan memang istilah persaudaraan ini bukan hanya di agama Konghucu, Pak Mulyadi, tetapi memang diajarkan semuanya, bahkan umat yang mungkin ya Pak Mulyadi dalam tanda kutip ini mempunyai keyakinan yang berbeda, tidak perlu bicara agama, saya juga akan melaksanakan persaudaraan. Nah, ini untuk menyadarkan ya kepada seluruh pemirsa terkait pentingnya persaudaraan untuk menjaga keutuhan bangsa, untuk menerapkan persatuan Indonesia. Silakan, mungkin bisa diberikan pesannya sebagai closing statement, Pak Mulyadi. Baik, yang pertama saya ingin kembali mengulang ya apa yang dikatakan oleh Konghucu bahwa di 4 penjuru lautan kita ini adalah bersaudara. Ya, itu sangat penting sekali. Jadi meskipun kita berbeda-beda latar belakang kita, warna kulit kita, agama kita, tapi kita akan bersumber dari sumber yang sama, zat yang sama sebetulnya ya. Jadi tidak ada alasan kita tidak menganggap orang lain sebagai saudara, ya. Kemudian bagaimana kita juga harus hidup saling toleran, saling menghargai, ya, menghormati satu sama lain. Ya, karena kita juga menyadari khususnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, ya. Justru dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan dasar negara kita, falsafah bangsa kita, Pancasila, negara kita menjadi satu, ya, bangsa kita menjadi satu, Indonesia. Jadi mari kita jaga keutuhan bangsa dan negara kita ini dengan menerapkan nilai-nilai persaudaraan kita di dalam kehidupan ini. Apapun latar belakang agama kita, keyakinan kita, suku kita, selama kita menganggap bahwa bangsa kita adalah bangsa Indonesia, negara kita adalah Indonesia, tanah air kita adalah Indonesia, maka kita akan selalu utuh dan kokoh sebagai bangsa Indonesia. Itu. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Mulyadi atas segala masukan dan nasihatnya. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang konsep betapa pentingnya menjaga persaudaraan antar umat beragama dan antar warga negara bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh pemirsa, tetap jaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit. Tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Masuk ya, Pak Mulyadi.